Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Trijohara dari kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya saya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses terdefinisi yang membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan terbaik di antara beberapa pilihan alternatif. Berdasarkan tujuan dan evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi, pengambilan keputusan harus mencakup hal-hal berikut. 1. Definisikan masalah dan tujuannya. Mendefinisikan dengan jelas masalah yang akan ditangani dan tujuan yang ingin dicapai dengan keputusan. Untuk menentukan masalah-masalah yang paling sederhana adalah bertanya mengapa sebanyak 5 kali untuk menentukan masalahnya. 2. Pilih proses pengambilan keputusan. Ada 3 hal untuk proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Otoraksi adalah membuat dan memberitahu orang lain akan tetapi orang tersebut tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. 2. Konsultatif adalah membuat keputusan akan tetapi meminta pendapat orang lain. 3. Kolaborasi adalah membuat kelompok untuk membuat keputusan bersama. 3. Menghasilkan pilihan alternatif. Pilihan alternatif keputusan secara sistematis melalui penilaian yang tidak memihak dari setiap alternatif yang berkaitan dengan tujuan. Faktor pilihan alternatif yaitu biaya, sumber daya, waktu, resiko, penerimaan, pertimbangan politik, dan etika. 4. Mengomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Dalam mengomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan, manajer perlu berkomunikasi dan mengimplementasikan tugas-tugas yang harus diberikan sesuai dengan itu. Komunikasi, baik melalui memo antar kantor DUM, kabel kode, instruksi administratif, arahan kebijakan, dan lain-lain. Dalam hal ini, harus mencakup hal-hal berikut, yaitu tujuan keputusan, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaat-manfaatnya, peserta dalam proses pengambilan keputusan, daftar tugas dan pembagian peran untuk melaksanakan keputusan, kerangka waktu untuk implementasi. Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar atas alokasi waktu di semua kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Dalam manajemen waktu, mencakup hal-hal berikut. 1. Perencanaan waktu berbasis sarana. Menggambarkan dan mengidentifikasi tujuan dan sarana dapat memberdayakan dan akan membantu memprioritaskan waktu dengan lebih baik. Contohnya adalah organisasi yang berdampak pada semua manajer dan itu memerlukan manajemen waktu yang cepat, antara lain penyusunan anggaran, persiapan penilaian kinerja, penyusunan laporan sekretaris jenderal, partisipasi dalam kasus pelatihan wajib. 2. Mengubah tujuan menjadi kegiatan. Memecahkan tujuan menjadi aktivitas yang dapat dikelola adalah langkah pertama untuk mencapainya. Setiap tujuan yang diidentifikasi berdasarkan kategori perlu dipertimbangkan, dan daftar tugas yang harus dicapai tujuan harus diakumulasikan. Ada 4 kategori tugas. 1. Tugas yang penting dan mendesak. 2. Tugas yang penting tapi tidak mendesak. 3. Tugas yang tidak penting tapi mendesak. 4. Tugas yang tidak penting atau mendesak. 3. Delegasi. Pendelegasian adalah tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya bawahan untuk melakukan kegiatan tertentu. Delegasi dapat dilakukan sebagai berikut. Bekerja lembur pada tugas-tugas kecil atau berulang,
beban proyek yang belum selesai, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk memeriksa bawahan. 4. Menggunakan log aktivitas. Menggunakan log aktivitas diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan membuat daftar kegiatan. 5. Bepergian. Bepergian adalah perjalanan bagian dari pekerjaan. Manajer kehilangan banyak waktu, sedang transit, jet lag, dan kelelahan menambah beban produktivitas. Namun, waktu perjalanan seringkali dapat dimanfaatkan secara efektif dengan cara membaca, menulis makalah, dan lain-lain. 6. Rapat. Rapat adalah pertemuan yang diperlukan, tetapi rapat dapat dikelola dengan baik, tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memotivasi. Rapat yang terorganisasi dengan baik dilakukan sebagai berikut: agenda, tujuan, jangka waktu, fokus, instruktivitas, mencatat. 7. Gangguan. Gangguan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting hari ini, seperti gangguan email, internet, telepon, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari gangguan. Menjadwalkan waktu untuk membaca dan menjawab email, membersihkan kontak masuk dengan mengarsipkan email secara teratur, jangan menjawab email yang baru saja Anda ACC, kecuali jika memang benar-benar mengkhawatirkan. Teruskan email ke anggota tim dengan instruksi yang jelas, misalnya FYP untuk tindakan segera, mohon saran, dan lain-lain. 8. Penundaan. Penundaan adalah musuh nomor 1 dari manajemen waktu. Penundaan tidak hanya mengurangi produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Ini dapat terjadi sumber utama stres dan kecemasan. Cara mengatasi penundaan adalah membuat daftar terperinci yang membagi tugas menjadi beberapa langkah atau subjektivitas yang jelas. Jadwalkan waktu untuk tugas ketika ada sedikit kesempatan untuk interupsi, biasanya hal pertama di hari itu. Jadwalkan jumlah waktu untuk tugas dan jadwalkan tugas tepat setelahnya. 9. Penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu diperlukan dedikasi dan disiplin. Cara membuat jadwal yang efektif. Tugas pertama perlu dijadikan terlebih dahulu, baik profesional maupun perkegiatan. Tugas-tugas ini harus diberikan slot waktu dalam beberapa hari mendatang, minggu, dan bulan. Tugas kedua perlu dijadwalkan sedini mungkin. Tugas 3, luangkan hanya sebagian dari hari Anda untuk tugas-tugas ini, untuk memungkinkan waktu untuk krisis dan peristiwa yang akan tidak terduga. Manajemen keamanan. Manajemen keamanan adalah tentang pengambilan tanggung jawab dan tindakan menuju memastikan keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Untuk manajemen keamanan perlu hal-hal berikut. 1. Analisis situasi dan penilaian ancaman. Saat bekerja dalam konteks lapangan, penting untuk dipahami bahwa mungkin organisasi berbeda dan orang-orang di sekitar, sehingga diperlukan niat baik, komitmen ketidakberpihakan, prinsip-prinsip kemanusiaan, atau tujuan pembangunan milenium. 2. Menentukan strategi keamanan. Untuk menentukan strategi keamanan dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. 3. Menjaga diri Anda aman. Tugas manajer adalah menjaga keselamatan staf dengan mengambil langkah-langkah organisasi dan juga memastikan bahwa staf juga melakukan hal yang sama. 4. Memiliki rencana keamanan. Rencana keamanan memiliki 3 elemen: kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen, struktur rantai komando dan akuntabilitas, keamanan tim, manajemen, dan pengaturan lapangan. Fase keamanan dan tindakan yang diperlukan terkait. 5. Panduan keamanan PBB. Panduan tentang pengolahan tantangan keamanan tersedia untuk staf sistem PBB di 3 tingkatan,
melalui serangkaian program pelatihan instruksi online, pengarahan kedua tingkat sertifikasi, melalui buku pegangan keamanan lapangan yang terperinci, dan satu lagi melalui seperangkat standar operasional formal. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.